Soal nomor 1, asesmen akhir tahun semester 2 kelas 10, sebuah kendaraan listrik diisi energi. Jadi di sini diketahui W ya, energi W kan. Tapi dia dalam satuan watt hour nih. W sama dengan 30 kWh. Kita rubah ke dalam joule ya. Berarti ini 30 kali 1000 karena ini kilo ya. Jadikan ke ke watt hour. Terus ini dijadikan ke sekon dikali 3600 jadinya ini joule. Nah, jadi ini dalam bentuk 30.000 kali 3600 joule, oke? Apa-apa biar aja kayak gini. Efisiensinya adalah 70%. Energi yang digunakan untuk menempuh jarak S sama dengan 200 km atau sama dengan 200.000 meter. Gaya dorongnya adalah berarti yang ditanya F. Nah, jadi di sini ini ada energi kan, berarti jadinya rumus yang kita gunakan, energi yang dihasilkan, berarti efisiensi sama dengan ini W in ya. Berarti W out per W in. Nah, efisiensinya kan 70, 70, ngambek penanya nih. 70/100. Terus ini W out-nya berarti kita ganti rumusnya jadi F. Karena kan ditanya F ya. F kali S. F kali S sama dengan per W in-nya 3600 ya. 30.000 kali 3600. Dah. Berarti ini coret. Berarti 7/10 sama dengan F kali S-nya 200.000 per 30.000 kali 3600. Nah, ini dicoret ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini habis set. Nah, terus ini bisa dibagi lagi nih 18. 18 ya. Ini bisa lagi dicoret nih habis. Jadi tinggal di sini kali silang F sama dengan ini kan 7 kali 3 kali 18, yaitu dapatnya adalah 378 Newton. Jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut nomor 2. Nisa melakukan eksperimen dengan menjatuhkan bola bermasa 200 gram. Diketahui M sama dengan 200 gram. Kita rubah ke kilo 0,2 kilogram. Dari lantai 15 sebuah apartemen. Nah, kita gambar ya. Lantai 15 itu kan hitungannya ini lantai 1, ya kan? Lantai 2 di bawah nih kan. Ini lantai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, terus katanya di sini ketinggian dari lantai ke lantai yang berdekatan sama, yaitu 6 meter. Berarti ini dari lantai ke lantai ini 6 meter. Nah, terus saat bola dipegang, Nisa ketinggian bola terhadap dasar lantai adalah 1 meter. Berarti di sini nih ada lagi 1 meter ya. Energi kinetik bola saat berada di dasar lantai 6. Dasar lantai 6 berarti di sini kan. Nah, berarti di sini H1 kita adalah, berarti ini ada berapa nih ketinggiannya? 1, ini kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Berarti H1 adalah 14 kali 6. 14 kali 6 kan 84. Nah, tambah ketinggian bolanya 1 meter. Tambah 1, berarti 85. Kemudian H2-nya, berarti H2-nya dari sini kan. Berarti H2-nya itu tadi 1, 2, 3, 4. Ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya.
Oh, berarti 5 ya. 5 dikali 6 sama dengan 30. Nah, berarti ini V1-nya dijatuhkan tanpa kecepatan awal, berarti 0. Nah, yang ditanya itu EK2. Berarti kita gunakan rumus energi mekanik, ya. Nah, ini kan yang ditanya nih. Berarti yang digunakan adalah rumus energi mekanik. EM1 sama dengan EM2. Berarti EK1 tambah EP1 sama dengan EK2 tambah EP2. Nah, EK1 karena V1-nya 0, berarti ini 0 ditambah M kali G kali H1 sama dengan EK2 yang ditanya, EP2 adalah M kali G kali H2. Nah, M-nya kan 0,2 kali 10, H1-nya 85. EK2 ditambah 0,2 kali 10, H2-nya adalah 30. Berarti ini kalau kita kalikan itu adalah 170 sama dengan EK2 ditambah 30, 60, sorry, 60 ya. Berarti pindah ruas, EK2 sama dengan 170 kurang 60, sama dengan 110 Joule. Jadi dia EK2 itu nilainya adalah 110 Joule ya. 110 Joule. Sini kan 11 Joule, berarti kita tambahin aja ya, F 110 Joule. Oke, nah kalau adik-adik punya pertanyaan boleh komen di kolom komentar. Soal nomor 3, air terjun dimanfaatkan untuk menggerakkan generator listrik melalui turbin, di mana diketahui itu H sama dengan 10 meter, debitnya 80 meter pangkat 3 per sekon, dan energi air dapat diubah menjadi energi listrik dengan daya keluaran, jadi Pout 2400 kilowatt aja ya. Kita rubah ke watt itu berarti dikali 1000, 241 kali 10 pangkat 3 watt ya. Kemudian yang ditanya efisiensi sistem, berarti yang ditanya efisiensi. Nah, jadi rumus efisiensi itu kan ini ya, Pout per Pin kali 100%. Nah, Pout-nya kan udah ada 2400 kali 10 pangkat 3 per Pin-nya itu nanti kita pakai rumus energi potensial dibagi waktu. Nah, kita cari di sini ya, energi potensial. Energi potensial dibagi dengan waktu yaitu M kali G kali H per T. Nah, M kan kita belum punya, berarti kita ganti di sini pakai rumus Rho M per volume. Berarti volume sama dengan Rho kali, kok volume? M ya. M sama dengan Rho kali volume. Nah, ganti ke sini berarti Rho kali volume kali G kali H per T. Nah, ini sama dengan debit ya, berarti Rho kali Q kali G kali H. Rho itu 1000 kali Q-nya 80 kali 10 kali H-nya 10. Berarti ini artinya 8 kali 10 pangkat berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pangkat 6 ya. Nah, ini kita rubah aja ya ke dalam, ke dalam pangkat, artinya ini kan 24 ini kali 100%. Ini kita jadikan pangkat ya, 1, 2, 3, 4, berarti 7. 24 kali 10 pangkat 7 kali persen per, berarti 8 kali 10 pangkat 6. Nah, ini bisa dicoret, ini habis, ini sisa 1. Berarti ini jadinya dapat 224 kali 10 pangkat 1 per 8. Coret-coret ini 3, berarti 3 kali 10 pangkat 1 itu sama dengan, ini persentase ya. Jadinya dapat sama dengan 30%. Dah, 30% itu jawabannya adalah yang C. Nomor 4, pemanas listrik memiliki hambatan diketahui R sama dengan 12 ohm. Dioperasikan pada beda potensial, berarti beda potensial itu V ya. V sama dengan 120 volt. Alat pemanas digunakan untuk memanaskan air sebanyak M sama dengan 60 kg pada suhu T1 15 derajat dan T2 adalah 75 derajat ya. 75 derajat. Berarti bisa kita cari delta T ya. Delta T sama dengan 75 kurang 15 sama dengan 60 derajat. Dan kalor jenis air 4200. Jika tidak ada kalor yang hilang selama melakukan proses pemanasan tersebut,
Waktu yang diperlukan untuk memanaskan air selama, berarti yang ditanya itu T dalam jam ya. Ini hubungannya adalah Q sama dengan W. Q itu rumusnya adalah MC delta T. W itu adalah V kali I kali T. V kali I kali T. Berarti kalau kita mau T adalah M kali C kali delta T per V kali I. Ya. Nah, M-nya itu kan 60, C 4200, delta T-nya 60 juga, per 120 kali 12. Nah, nanti itu silakan adik-adik cari aja ya pakai kalkulator. Itu dapat hasilnya nanti sekitar dapat hasilnya itu adalah 12.600 ya. 12.600 ya. Nah, ini satuannya sekon ya. Ya benar ya, M-nya kan 60, 4.200, delta T-nya 60. V-nya 120 ya. Nah, terus berarti di sini nanti kan kita mau jadikan ke jam. Kalau mau jadikan ke jam, otomatis kita bagi dengan 3.600. Dapatnya 3,5 jam. Nah, itu dia. Jadi jawabannya E. Halo adik-adik, sekarang kita lanjut soal nomor 5 ya. Di sini katanya Roni memanaskan air sebanyak 2 liter. Berarti diketahui volume sama dengan 2 liter, sama dengan 2 dm pangkat 3, sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3 meter pangkat 3. Dengan suhu 20 derajat hingga mendidih membutuhkan waktu selama 2 menit. Berarti T1 20 derajat, T2 sama dengan 100 derajat. Berarti ini delta T-nya adalah 100 kurang 20 sama dengan 80 derajat. Di mana T kecilnya adalah 10 menit. Waktu ya, 10 menit itu jadikan ke detik 10 kali 60. Sama dengan 600 detik. Nah, kemudian diketahui tegangannya 220. Dan C-nya adalah 4.200. Rho-nya adalah 1.000. Kemudian jika 70% energi berarti 70% W sama dengan Q gitu kan. Jadi yang ditanya itu adalah berapa hambatan heater R. Oke, di atas. Jadi di sini kita menjawabnya yang pertama kita cari dulu rumus massa jenis ya, Rho sama dengan M per volume. Berarti kalau M saja adalah Rho kali volume. Kita kotakin ya. Lalu dengan apa lagi? V ya. Dengan I sama dengan V per R. Nah, ini nanti dimasukkan, diganti ya. Jadi kita jawabnya itu dari ini, dari persamaan ini ya. Kata kuncinya di sini. Berarti 70 per 100 kali W itu adalah V kali I kali T. Q itu adalah MC delta T. Berarti ini coret 7 per 10. V itu diganti ya 7 per 10 V kali I itu adalah V per R kali T, M-nya diganti jadi Rho kali volume kali C kali delta T. Berarti 7 per 10 kali V 220 kali 220 per R kali T 600 sama dengan Rho 1000 kali volume 2 kali 10 min 3 kali 4.200 C ya, kali delta T 80. Ini kita coret, nih habis. Lalu ini 1, 2, 3. Berarti ini 1, 2, 3 habis. Terus ini juga habis ya. Yang ini. Dan yang ini ya. Ya, ini habis. Nah, jadi tinggal di sini 7 kali 22 kali 22 kali 6 per R. Sama dengan 2 kali 42 kali 8. Berarti kita kalikan ya. 7 kali 22 kali 22 kali 6. Itu adalah 20,328. Ini R-nya kita kalikan ke sini ya. Per R dulu deh kita buat. Ini
2 kali 4, 2 kali 8. 672. 672. Lanjut di sini ya. Berarti jadinya R sama dengan 20,328 bagi 672. Berarti 20,328 bagi 672. Dapat di situ adalah 30,25 ohm. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke? Kita lanjut soal nomor 6. Energi listrik sebesar 20 kJ, berarti ini diketahui adalah W-in ya. W-in 20 kJ. Nah, berarti ini sama dengan 20.000 Joule. Kemudian dihidupkan 4 buah perangkat listrik. Daya listrik dan waktu penggunaan ditunjukkan dalam tabel berikut. Ini diketahui ya. Nah, kan kita tahu rumus W itu adalah P kali T. Nah, terus urutan efisiensi, berarti efisiensinya urutannya gitu kan. Nah, jadi kita cari satu-satu dulu. Bagian yang A, efisiensi itu rumusnya nanti ya. Efisiensi adalah W out per W in kali 100%. Oke. Yang A itu kita cari dulu W out-nya. W out yang A itu berarti kan P kali T, berarti 330 kali 50. Berarti 30 kali 50. 16.500. 16.500. Nah, berarti kalau nyari efisiensinya berarti W out-nya 16.500 bagi 20.000 kali 100%. Coret-coret. Berarti 16500 bagi 200. Berarti dapatnya adalah 82,5%. Yang B lagi ya. Yang B-nya sama W out. W out-nya berarti 190 kali 80. Berarti 19,0 kali 80. 15.200. Berarti efisiensinya adalah 15.200 bagi 20.000 kali 100%. Coret-coret. Berarti dibagi 200. 76%. 76%. Oke. Nah, next. Yang bagian C-nya. Yang C-nya sama ya. W out sama dengan 120 kali 150. 120 kali 150. Berarti 18.000 Joule. Berarti efisiensinya 18.000 bagi 20.000 kali 100%. Coret. Coret. Berarti 1800 bagi 20. 90%. Next, yang D. Itu berarti W out sama dengan 225 kali 84. 225 kali 84. 18.900. Berarti efisiensi 18.900 bagi 20.000 kali 100%. Coret-coret. Bagi 200. 94,5. 94,5%. Berarti yang paling urutannya itu berarti dari yang terbesar kan? Berarti dari efisiensi D, kemudian habis itu baru efisiensi yang C, baru efisiensi yang A, baru efisiensi yang terakhir yang B. Jadi urutannya DCAB. DCAB. E. Oke? Nomor 7, setiap 3.000 ton batu bara mampu menghasilkan daya 1 megawatt energi. Hal ini menyebabkan batu bara menjadi sumber energi pilihan. PLTU membutuhkan energi panas untuk membangkitkan uap yang memutar turbin. Jika dilihat dari angka tersebut, ternyata konsumsi batu bara sangat boros dan mengakibatkan pencemaran lingkungan. Sumber energi yang paling hemat yang dapat digunakan sebagai pengganti batu bara adalah, yang paling hemat. Yang paling hemat itu adalah biomasa ya, biomasa. Nah, jadi biomasa itu kan dia berasal dari kotoran hewan. Jadi ini dari
kotoran hewan. Kalau uranium itu dari logam ya, logam tambang ya, logam tambang radioaktif. Kalau biodiesel itu dari minyak ya, minyak nabati. Oke. Minyak nabati. Kalau mikrohidro itu dari tenaga air ya, tenaga air. Oke. Kalau minyak bumi ya minyak bumi. Nah, jadi di sini yang paling hemat itu biomasa, karena biomasa itu berasal dari kotoran hewan dan sampah-sampah organik ya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang B. Soal nomor 8, pengawasan dan pengamanan penggunaan bahan bakar fosil oleh negara diperlukan untuk A. Melindungi rakyat dari kegiatan ekstraksi yang berlebihan dan merugikan masyarakat. Ya, ini benar ya. Jadi langsung aja kita pilih jawabannya yang kalau ini enggak. Oke, nanti adik bisa baca lagi ya. Nomor 9. Dinda membuat bubur kertas dari koran lalu membentuknya menjadi patung. Kegiatan yang dilakukan Dinda merupakan salah satu upaya untuk mengurangi terjadinya pemanasan global. Kegiatan yang dilakukan Dinda merupakan salah satu contoh penerapan. Berarti ini merupakan salah satu mengurangi terjadinya pemanasan global. Ini berarti artinya mendaur ulang ya. Mendaur ulang. Kalau mendaur ulang itu berarti itu namanya adalah recycle. Recycle itu D ya. Soal nomor 10. Salah satu dari kegiatan berikut yang menerapkan prinsip replace. Nah, replace itu artinya mengganti. Nah, di mana kegiatan mengganti pemakaian suatu barang dengan barang lain yang sifatnya lebih ramah lingkungan dan dapat digunakan kembali. Contohnya tuh pemakaian tisu dengan sapu tangan. Tisu diganti dengan sapu tangan. Berarti yang lebih tepat di sini mengisi ulang kemasan sabun dan sampo. Mengolah sampah organik menjadi kompos, enggak ini ya. Ini composting ya. Botol bekas minuman digunakan sebagai pot tanaman. Koran lama dapat dijadikan untuk membungkus barang. Ini reuse ini. Reuse. Menggunakan kantong belanja dari kain. Ini reduce. Reduce mengurangi ya. Antara A dan B, mengisi ulang kemasan sabun dan sampo. Ini reuse ya kayaknya. Reuse. Jadi jawaban yang tepat yang A ya. Replace berarti memakai atau digunakan kembali gitu kan. Nah, jadi jawabannya A. Nomor 11. Kegiatan yang dapat mengurangi terjadinya pemanasan global ditunjukkan oleh angka. Membakar sampah plastik dan masker, dia mengurangi ya. Kuncinya mengurangi. Kalau ini enggak. Menanam pohon di sepanjang jalan, iya. Mengganti bahan bakar bensin dengan solar, ini enggak ya, tambah parah nih. Mematikan mesin kendaraan di lampu merah, ya benar. Jadi jawabannya 2 dan 4. 2 dan 4 adalah D. Kegiatan deforestasi dapat memicu terjadinya pemanasan global adalah. Nah, deforestasi itu adalah perubahan kondisi penutupan lahan dari kelas penutupan lahan kategori hutan menjadi kelas penutupan lahan kategori non-hutan gitu kan. Jadi berarti mengurangi tumbuh-tumbuhan jadinya ya. Nah, jadi ini memicunya yaitu menurunkan kadar oksigen di atmosfer. Menurunkan kadar oksigen di atmosfer enggak ya. Mengakibatkan meningkatnya populasi tumbuhan, ini enggak. Meningkatkan potensi kerusakan lapisan ozon, enggak. Meningkatkan kadar gas karbon dioksida di atmosfer, ya. Jadi kan kalau misalnya pohon berkurang tuh O2-nya sedikit, terus O2 sedikit, CO2 meningkat kan. Nah, kan pohon itu dia fungsinya menyerap CO2. Kalau misalnya pohon berkurang, berarti itu CO2 tambah banyak. Jadi jawabannya yang tepat adalah D. 13. Contoh dampak perubahan iklim yang terjadi akibat pemanasan global. Nah, jadi di sini pemanasan global akan meningkatkan suhu permukaan bumi, memicu terjadinya kekeringan dan memicu terjadinya kebakaran hutan. Jadi
akibat dari pemanasan global itu terjadinya kebakaran hutan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. 14. Tindakan yang tepat untuk mengurangi pemanasan global, berarti kata kuncinya mengurangi berdasarkan konsep gaya hidup berkelanjutan ditunjukkan oleh angka. Berarti lebih banyak mengkonsumsi daging dari sayuran, enggak ya. Mengutamakan mengkonsumsi produk lokal, ya. Mengurangi jumlah perjalanan yang dilakukan, ya. Hanya menanam pohon di area jalan kota, enggak. Jadi jawaban yang benar adalah 2 dan 3. 2 dan 3 C ya. 15. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi emisi gas metana di atmosfer. Metana itu kan asalnya dari kotoran hewan ya, kotoran hewan atau feses hewan ya. Jadi cara menguranginya adalah, berarti kan nanti kotoran hewan ini dia menghasilkan metana. Nah, metana ini bisa digunakan sebagai biogas. Nah, supaya dia metananya berkurang, berarti bisa kita gunakan sebagai biogas. Jadi, ini enggak memanfaatkan biogas untuk keperluan memasak. Ya, jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 16, para petani sering menggunakan pupuk dengan kandungan nitrogen untuk menyuburkan tanaman. Namun penggunaan pupuk tersebut ternyata berdampak pada pemanasan global. Hal ini terjadi karena, ini jawabannya adalah, kalau penjelasannya di sini ya, sektor pertanian juga menyumbangkan sekitar 10-20% dari total GRK dari gas nitrogen, oksida N2O, dan gas metana yang dihasilkan penggunaan pupuk kimia. Jadi penggunaan pupuk kimia ini dia menghasilkan emisi gas metana. Jadi jawabannya adalah A. 17. Kemarau panjang yang terjadi di wilayah Indonesia merupakan dampak pemanasan global yang disebabkan oleh, nah dari sumber yang kakak cari, kekeringan yang umum terjadi di Indonesia disebabkan oleh perubahan iklim. Jadi jawabannya adalah yang A. 18. Aktivitas berikut yang mengakibatkan lepasnya CFC ke atmosfer adalah yang lebih tepat jawabannya A ya, penggunaan hairspray. Hairspray itu dia menghasilkan CFC ya. Kalau yang lain-lain ini kan bukan CFC ya. Jadi jawabannya adalah yang A. 19. Kegiatan industri yang tidak terkontrol berpotensi menyebabkan hujan asam. Ya kan? Terus katanya di sini, hujan asam berpotensi merusak lingkungan karena meningkatkan kadar CO2. Enggak ya. Dia tuh ini sulfur dioksida dan nitrogen. Menurunkan kadar asam, dia bukan menurunkan, dia di sini membentuk zat baru yang bersifat asam. Berarti kalau membentuk zat baru yang bersifat asam, berarti itu meningkatkan ya. Berarti ini enggak ya. Merusak kandungan asam, enggak. Seharusnya dia meningkatkan. Memiliki kadar air dengan pH lebih dari 7. Nah, kalau misalnya hujan asam, berarti kadarnya itu lebih tinggi dari 7 kan? Jadi, nah zat ini seperti yang dibaca di sini ya, zat ini akan diturunkan bersamaan dengan hujan. Jadi, jawabannya yang lebih tepat itu yang D ya, yang D. Karena kalau untuk yang B, seharusnya bukan menurunkan, tapi meningkatkan ya. Dan kalau merusak kandungan sulfat, dia nggak membentuk zat baru yang bersifat asam sulfat. Berarti jawaban yang lebih tepatnya yang D. Oke? Nah, kalau adik-adik punya pertanyaan, boleh komen di kolom komentar. Kita sama-sama belajar ya. Sip. 20. Perhatikan beberapa kegiatan berikut. Cara yang tepat untuk mengolah sampah organik dari rumah tangga, berarti kata kuncinya mengolah ya. Mengolah sampah organik rumah tangga ditunjukkan pada angka, membuat ekoenzim dari sisa sayuran dan buahan, benar. Mengumpulkan sisa makanan yang tidak habis, mengumpulkannya untuk apa gitu kan? Berarti enggak. Membuat pupuk kompos, ya, dari kulit buah dan batang sayuran, betul. Membuang sampah di tempat sampah sesuai dengan jenis sampah, ya ini betul, tapi nggak ada pengolahannya ya. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3. 1 dan 3 yaitu yang B.